Kalau pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan pada fajar yang pagi ini, supaya kita bisa menikmati penyembahan ini, karena kita tahu kita butuh itu semua. Kita butuh dekat kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan penyembahan di pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas berkat anugerah. Kalau pada pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami atas berkat anugerah pimpinan, datang kepada Engkau dengan penyembahan kami, dengan ucapan syukur kami di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami akan datang dan menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Syukur kami tinggikan
serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, atas kebaikan yang Kau berikan di dalam hidup kami. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, 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 haleluya. Syukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu. Haleluya Yesus. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, ingin menyembah-Mu Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan, untuk iman kita datang kepadamu, karena karya-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai dalam kehidupan kami. Yesus, Kau telah memulai karya yang dalam dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu. Haleluya. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu, kami ingin membuat muliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna
yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Layakan kami, kuasai kami Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mengorbankan untuk hidup kami. Ajar kami untuk menghargai penghormatanmu Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Haleluya, Engkau yang patut kami muliakan. Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Urapi kami, urapi kami, urapi hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau akan berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan, karena karya-Mu terbesar di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan sendiri akan bekerja. Engkau sudah mengorbankan di dalam kehidupan-Mu untuk kami, untuk Kau Tuhan selamatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami bersyukur. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
aku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, bersyukur, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan memanjatkan pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk Bapak Gembala. Yang kedua kita berdoa untuk Gereja Kepunton. Yang ketiga kita berdoa untuk radio para production, dan kita berdoa untuk Kota Solo, bangsa dan negara. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih atas hari ini, pagi hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa, syafaat Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kami angkat beberapa pujian yang telah kami naikkan Tuhan, sehingga semua boleh menyenangkan hati Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan. Kiranya Engkau pelihara, semakin hari semakin heran Tuhan. Engkau pakai Bapak Gembala kami, semakin hari juga semakin hebat dia berbicara dalam melayani mimbar, dalam memberikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang firman yang setiap hari ditaburkan di dalam gereja-Mu ini Tuhan, semuanya boleh berkenan, mengena di dalam hati kita masing-masing, dan menjadi berkat buat kita semua yang hadir, yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya sucikan Bapak Gembala kami, keluarganya juga Tuhan. Kami naikkan dalam doa, sehingga mereka selalu Engkau pakai, semakin hari semakin heran juga Tuhan, dan Engkau berkati dalam setiap kehidupannya. Setiap apapun firman yang diucapkan, difirmankannya, semuanya boleh berkenan dan boleh datang dari Engkau ya Tuhan. Bukan dari gagah mereka, tapi hanya Tuhanlah yang memelihara mereka semua. Dan karena Tuhanlah yang menjadikan semua ini bisa menjadi indah dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami dah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, kami berdoa doa syafaat yang kedua Tuhan. Kami serahkan gereja GBS Kepunton Tuhan. Tuhan berikan supaya keberadaan gereja di lingkungannya dan bisa menjadi berkat dan terang di lingkungannya Tuhan. Dan Tuhan, kami yakin dan kami percaya berkembangnya gereja GBS Kepunton ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh urapan yang daripada Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mau bekerja, mau Tuhan urapi kami semua Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, waktu yang sudah Engkau
berikan buat kami Tuhan, untuk kami datang menyembah-Mu, untuk kami datang bersekutu Tuhan, untuk kami boleh menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di pagi yang indah ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami berdoa untuk Tivara Production. Tuhan, Engkau sudah pakai media Tivara Production ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melalui Tivara ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa yang dihiburkan, banyak jiwa yang dipuaskan, banyak jiwa yang boleh menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, melalui Tivara ini Tuhan, Engkau akan bekerja dengan luar biasa. Engkau akan jangkau secara manusia kami tidak sanggup, tetapi melalui media Tivara ini Tuhan, Engkau akan bekerja dengan luar biasa Tuhan. Engkau akan jangkau mereka satu persatu dimanapun mereka berada, sekalipun mereka dalam keadaan sakit, mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh disembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan akan jawab setiap pergumulan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Setiap apa yang Tuhan mau, setiap apa yang Engkau akan kerjakan untuk jemaat-Mu Tuhan melalui Tivara ini Tuhan, maka semuanya boleh menerima berkat-Mu, boleh diurapi, boleh menerima Roh Kudus-Mu. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang Engkau tempatkan di Tivara Production ini Tuhan, urapi, kuduskan, pakai mereka dengan luar biasa, supaya mereka boleh memberikan yang terbaik, supaya mereka boleh menjadi hati yang takut akan Engkau, menjadi hati yang rendah hati dan boleh selalu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu kiranya hanya hati-Mu Tuhan yang Kau taruh di sini, supaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Kami Tuhan, kami memanjatkan doa syafaat yang keempat Tuhan. Tuhan, kami serahkan kota Solo Tuhan. Kami serahkan Bapak Wali dan wakilnya ke dalam tangan-Mu. Pemimpin kita yang di Solo dengan hikmat dan pimpinan yang daripada Tuhan, supaya roh yang takut akan Tuhan. Kepada wali kota dan jajarannya juga Tuhan berikan kesehatan, supaya misi dan visinya bagi pembangunan dan kemajuan kota Solo Tuhan, berikan keamanan, kesejahteraan di dalam kota Solo ini Tuhan. Dan Tuhan sudah menyertai Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya serta jajarannya Tuhan dalam menjalankan visi dan misinya Tuhan, supaya tetap di dalam kehendak dan rencana Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Serta Tuhan berikan rakyatnya terjadi pertobatan massal Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa bagi umat Tuhan di seluruh wilayah Indonesia Tuhan. Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan, terutama umat Tuhan di dalam kota Solo dan sidang jemaat di GBS Kepuntan Solo Tuhan. Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan berikan kecukupan, dan Tuhan kami yang kekurangan Tuhan berikan penghiburan. Tuhan yang kesusahan Tuhan berikan penghiburan Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami atas berkat anugerah penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, supaya kami, penyembahan kami menjadi berkat pada pagi hari ini. Dan Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan sedikit ini Tuhan, Tuhan sediakan kuasai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan hikmat, kebijakan setiap perkataannya Tuhan menjadi berkat bagi kami yang mendengar Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu, sehingga setiap perkataan apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan sediakan berbicara melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Kuasai, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan menuntun langkah kehidupan kita sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi dunia saat ini, dunia sedang menyajikan atau memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Itu semua tujuannya adalah semua yang diinginkan manusia. Manusia menginginkan dalam kehidupannya untuk bergantung kepada dunia ini, untuk memenuhi, memuaskan keinginan manusia.
dirinya sendiri. Itulah yang sedang disajikan oleh dunia saat ini. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap. Kata sedang lenyap berarti sesuatu yang sedang berjalan, sesuatu yang sedang berlangsung. Orang yang menggantungkan hidupnya pada dunia ini, kalau akhir-akhir ini kita, saudara dan saya, menggantungkan dengan dunia ini, bergantung dengan apa yang ada di tangan saudara, kekayaan, jabatan saudara, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam diri saudara, ataupun bergantung kepada orang lain, terlebih bergantung kepada dunia ini, dikatakan dunia ini sedang lenyap, sedang lenyap dengan keinginannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang ada di dalam dunia, segala sesuatu yang ada di dalam dunia, itulah yang diinginkan oleh manusia. Apa yang menjadikan kita bergantung, memberikan kita kenyamanan di dalam kehidupan kita selain daripada kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dunia tidak bisa memberikan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita mendapatkan kepuasan dalam kehidupan kita. Ketika kita fokus kepada dunia ini, kita fokus kepada bergantung kepada apa yang ada di tangan kita, apa yang bergantung kepada orang lain, kita sedang melepas Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melepas Tuhan dalam kehidupan kita, kita terhubung dengan keinginan-keinginan diri kita sendiri, dengan keinginan-keinginan duniawi. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Janganlah kita menuruti kebiasaan-kebiasaan hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang mengikuti cara hidup duniawi, yang senantiasa mencari kepuasannya diri sendiri. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh cara berpikirmu. Ketika engkau memiliki cara berpikir yang menjauh daripada Tuhan, mengikuti cara hidup orang-orang dunia, kita berubah, kita mengikuti cara berpikirnya Allah. Kita berpikir berpadanan, cara berpikir kita berpadanan dengan selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan Injil Yesus Kristus. Filipi 2 dikatakan, ayat yang ke-17 dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Biarlah apa yang kita pikirkan selaras dengan firman Tuhan. Ketika firman, kalau orang dunia berkata, orang dunia melakukan kejahatan, balas dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ketika orang dunia berkata, kalau orang dunia menyakiti kita, Tuhan berkata, kasihilah mereka, doakanlah mereka, kasihilah musuhmu dengan kasih yang daripada Tuhan. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah firman Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan, cara berpikirnya Allah dalam kehidupan kita. Kita mau menyelaraskan cara berpikir kita dengan Injil Kristus Yesus. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua dikatakan, kalau kita dalam hidup kita mengikuti keinginan-keinginan dunia, kita membuang waktu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, dikatakan supaya waktu
waktu yang sisa ini jangan pergunakan menurut keinginan manusia. Waktu yang sisa ini bisa berbicara waktu di mana kita hidup di akhir zaman ini, bisa bicara juga di mana waktu hidup kita yang singkat ini, hidup saudara dan saya adalah hidup yang singkat. Kita tidak tahu kapan kita hidup, sampai berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan supaya kita mempergunakan waktu yang sisa ini, waktu yang tidak lama lagi ini, dengan sebaik-baiknya, bukan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita menunda untuk mendoakan orang lain. Kita menunda melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Kita menunda untuk melayani Tuhan. Seringkali kita menunda apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Ketika penundaan-penundaan itu kita lakukan, maka akan berujung kepada penyesalan. Kalau seumpama kalau kita disuruh, ada orang meminta bantuan doa, orang yang sakit, kita tolong didoakan, tetapi kita menunda. Nanti ya 3 hari lagi saya akan datang untuk mendoakan. Ketika sebelum 3 hari, orang itu sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Atau ketika kita masih muda, Tuhan suruh kita melayani Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaannya. Tetapi kita berkata, Tuhan nanti setelah aku tua, nanti aku akan melayani Engkau. Setelah aku pensiun, nanti aku melayani Engkau. Tetapi ketika kita tua, ketika kita pensiun, kita tidak bisa apa-apa. Kita kena penyakit, kita kena stroke, kita kena penyakit jantung. Kita tidak bisa melakukan aktivitas. Mungkin kita, Tuhan kalau aku sembuh, aku akan melayani Engkau. Kita mungkin sembuh. Tetapi waktu yang terbuang itu, yang dimana Tuhan panggil di masa muda kita, yang harusnya kita bisa berkarya, kita bisa melayani Tuhan, terbuang dengan percuma. Ada penyesalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, manfaatkan waktu yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Atau sadarilah betapa singkatnya hidup saudara dan saya di dalam dunia ini. Supaya Tuhan mengajari kita bagaimana kita melewati hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat tadi yang 1 Yohanes 2 ayat 17, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah dikatakan akan hidup selama-lamanya. Bukan berarti manusia tidak akan mengalami kematian. Kita manusia akan mengalami kematian secara jasmani. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan mati, tetapi dia akan masuk kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Kita tidak akan mengalami kebinasaan, kita tidak akan mengalami kematian kekal, tapi kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu terbuang dengan percuma. Di dalam kita melakukan kehendak Tuhan, kita perlu ketekunan. Supaya apa? Ketika kita bertekun di dalam Tuhan, kita bertekun di dalam doa, kita bertekun di dalam melayani Tuhan, kita bertekun di dalam membaca firman Tuhan, kita bertekun di dalam pengharapan, kita bertekun di dalam kasih, kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jangan sampai firman Tuhan yang ada di dalam Matius 7 terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, merekalah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 22 dikatakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu,
mengusir setan demi nama-Mu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan di ayat 23, aku tidak mengenal Engkau, enyalah Engkau, ya, orang yang melakukan perbuatan jahat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melakukan kehendak Allah, kita mau memiliki pikiran yang selaras dengan Injil Kristus. Kita mau mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena waktu itu tidak akan terulang. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, biarlah aku kembali ke waktu yang lalu. Itu tidak bisa, karena waktu yang kita jalani ini akan berjalan terus-menerus. Waktu yang Tuhan berikan, kehidupan yang singkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pengharapan, bertekun di dalam merenungkan akan firman Tuhan, bertekun di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Mari saudara-saudara, di pagi hari ini kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menyenangkan hatinya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan renungan pada pagi hari ini tidak akan saya perpanjangkan. Baiklah, kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan tutup di dalam doa, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami mempergunakan waktu hidup kami untuk menyenangkan hatinya Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Untuk kami, pikiran kami selaras dengan Injil Kristus. Kami mempergunakan waktu hidup kami, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh bertekun di dalam Engkau ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu karena kami punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena Engkau ada bersama dengan kami, Engkau beserta kehidupan kami, Engkau yang menopang kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam tuntunan-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Karena kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Allahku dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami tetap kuat teguh di dalam iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang luar biasa di kehidupan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi nomor yang di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.